Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariulis SHIMH. Saya dosen program studi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Kota Loksmawe. Saya penerima hibah penelitian BIMA tahun anggaran 2025, skema riset dasar penelitian dosen pemula. Penelitian ini terdiri dari 3 orang. Saya sebagai ketua peneliti bernama Sariulis SHIMH dengan NIDN 1301019301. Anggota peneliti 1 bernama Herlin SHMH dengan NIDN 1327088701, dan satu orang mahasiswi bernama Yuni Zahratul Muna dengan NIM 23010001. Kami semua berasal dari instansi yang sama, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Kota Loksmawe. Penelitian ini berjudul Evaluasi Implementasi Kanun Jinayah terhadap Tindak Pidana Judi Online di Provinsi Aceh. Judi online adalah kejahatan berbasis teknologi yang bersifat lintas batas, mudah diakses dan sulit diawasi. Judi online bukan hanya masalah pada penegakan hukum, akan tetapi juga berdampak pada ketahanan keluarga, moral sosial, dan masa depan generasi muda. Judi online hari ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi judi online merambah pada mereka kaula muda, bahkan pada tahapan pelajar-pelajar yang masih sangat muda. Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi tindak pidana judi online di Indonesia melalui regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Begitu pula dengan Provinsi Aceh. Di Aceh, penanganan tentang judi online tidak hanya menggunakan aturan secara nasional, akan tetapi juga memiliki aturan tambahan melalui Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Meskipun dengan berbagai macam regulasi, akan tetapi judi online semakin berkembang dengan berbagai macam modus baru. Tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi menggunakan saldo e-wallet dan berbagai macam uang digital. Dikarenakan menggunakan instrumen lokal melalui Kanun Nomor 6 Tahun 2014, di mana pelaku judi di Aceh dihukumi dengan hukuman cambuk, maka para pelaku judi online juga dihukumi dengan hukuman cambuk. Dikarenakan tidak menggunakan unsur judi online secara eksplisit di dalam Kanun Aceh, maka Kanun Aceh dinilai kurang efektif dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Provinsi Aceh. Karenanya penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana penerapan kanun jinayah dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Provinsi Aceh. Kemudian melihat bagaimana peran dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan judi online di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan instansi syariah yang ada di Aceh, dan juga studi dokumen, kanun, putusan pengadilan, dan berbagai data dokumen lainnya yang kemudian dianalisis secara tematik dan diperkuat dengan metode triangulasi. Di dalam penelitian ini kami menemukan bahwa secara normatif unsur maisir yang ada dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2014 cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana judi online yang ada di Provinsi Aceh, karena masih menggunakan unsur taruhan, untung-untungan, dan juga kerugian. Akan tetapi celah utamanya terjadi karena di dalam kanun tidak menyebutkan secara eksplisit butir
daripada judi online. Sehingga penegakan hukum sering menggunakan penafsiran progresif daripada aparat penegak hukum dan hakim. Dikarenakan berbagai macam modus baru yang ada yang tidak menggunakan uang tunai akan tapi menggunakan uang digital. Akan tapi secara umum pelaku judi online dapat dihukum dikarenakan saksi ataupun bukti elektronik sudah bisa diterima oleh hakim mahkamah syariah. Selama bukti dari elektronik itu dapat dibuktikan dengan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku. Karenanya penanganan judi online di Aceh tidak terbatas dengan regulasi kanun yang ada, akan tapi regulasi kanun nomor 6 tahun 2014 itu mampu untuk menanggulangi tindak pidana judi online yang ada di Aceh. Dan para pelaku yang terjerat pidana judi online nantinya akan diberikan hukuman cambuk, bukan hukuman penjara. Dari sisi penegakan hukum, tindak pidana judi online yang ada di Aceh khususnya sudah mulai menuju penanganan secara terpadu, di mana pihak kepolisian melakukan strategi represif melalui operasi tangkap tangan. Satpol PP dan WH bekerjasama dengan kepolisian melakukan razia pada ruang publik. Dinas Syariah Islam melakukan penyuluhan pada masyarakat. Kejaksaan memperkuat edukasi pada siswa sekolah dan juga dayak. Kemudian MPU juga ikut memberikan fatwa tentang keharaman judi online, serta hakim di mahkamah syariah sudah mulai menerima bukti screenshot dan bukti-bukti elektronik selama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun koordinasi formal antar lembaga masih belum merata sehingga masih bergantung pada konfirmasi dan informasi non formal. Judi online bukan hanya soal hukum, akan tetapi juga soal budaya hukum. Pelaku judi online berasal dari beragam lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan bahkan aparatur sipil negara. Dorongan melakukan judi online beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya hidup, dan juga keinginan konsumtif yang instan. Artinya, sanksi yang tegas belum selalu menjadi solusi efektif dalam penanggulangan tindak pidana. Jika para generasi muda khususnya dan juga masyarakat pada umumnya belum mampu menginternalisasikan larangan judi online sebagai kesadaran bersama. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, revisi terbatas terhadap kanun untuk memasukkan unsur judi online dan modus digital lainnya. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, memperkuat fasilitas dan SDM forensik pada tingkat daerah. Dan yang keempat, program edukasi literasi digital terhadap masyarakat hingga pada tingkat kampung yang melibatkan tokoh agama, keluarga, komunitas, pesantren, daya, dan sekolah. Kesimpulannya, Provinsi Aceh sudah bergerak menuju penanganan tindak pidana judi online yang lebih terpadu. Akan tetapi masih memerlukan penguatan dalam hal teknologi, regulasi, koordinasi, dan budaya hukum. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat dalam mempertahankan ketahanan sosial di era digital. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.